Hello, good morning, guys. Good morning, sir. How are you today? I'm fine. Okay. Today we will learn about present continuous tense. In the last week, we have learned about simple present tense. Now we will learn about present continuous tense. So, jadi kan minggu kemarin kita udah belajar tentang simple present tense. Nah, sekarang kita naik ke simple present continuous tense. Apa itu simple present continuous tense? Nah, sebelum masuk ke situ, tujuan pembelajaran hari ini kita itu harus memahami pengertian simple continuous tense. Setelah itu kita mengetahui rumus dan strukturnya, cara menggunakan present continuous tense dengan benar, membuat kalimat positif, negatif di simple present tense, simple continuous present tense itu bagaimana. Setelah itu kita menerapkan dalam komunikasi sehari-hari. Oke. Langsung kita mulai saja. Apa itu simple present tense? Simple continuous tense, simple present continuous tense adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung saat ini. Sedang berlangsung saat ini ya. Contohnya dalam bahasa Indonesia dulu ya. Saya sedang belajar bahasa Inggris. Mereka sedang bermain bola. Dia sedang membaca buku. Jadi kalimat yang kita mau ucapkan saat ini yang sedang berlangsung itu kita menggunakan tenses yang namanya simple present continuous tense ya. Oke. Rumusnya, untuk rumus present continuous tense di kalimat positif yaitu pertama subject plus to be plus verb plus ing. Kalau kemarin kita belajar di simple present tense itu subject plus verb langsung. Kalau menyatakan continuous yang sedang berlangsung itu kita harus dikasih imbuhan to be untuk kalimat positif. Untuk kalimat negatif subject plus to be plus not plus verb plus ing, harus dikasih imbuhan ing ya di belakang verb karena kita menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung. Untuk kalimat pertanyaan itu agak dibalik. Yang pertama itu to be, setelah itu baru subject, setelah itu verb, setelah itu ing. Oke. Penggunaan to be sama seperti kayak kemarin kita belajar di simple present tense. I itu menggunakan I am berarti I am studying gitu contohnya ya. Kalau you, they itu pakainya are. Kalau he, she, it pakainya is. Sir mau nanya. Saya pernah dengar kalau ada yang pakai she was, terus kayak you were gitu. Okay. Itu termasuk to be juga, tapi di situ nggak ada. Oke, good question. Dia Bayu bertanya bagaimana dia pernah melihat tenses menggunakan was atau were. Iya, itu memang bisa digunakan, tapi bukan di present continuous. Itu digunakan di past continuous, masa lampau, karena itu to be dari lampau. Tuh, kalau kita keadaan present sekarang, kita pakainya am, are sama is ya. Kalau lampau kita pakainya was sama were untuk continuous. Oke, sir. Contoh kalimat positif ya. I am eating breakfast. Saya sedang makan sarapan. I am eating. Kenapa pakai I am plus eat plus verb ing, tambah ing di belakangnya, karena memang kita menyatakan keadaan yang sedang berlangsung. Jadi kamu sedang makan, kamu bilangnya I am eating. Okay. She is watching TV. Dia sedang menonton TV. They are playing football. Mereka sedang bermain sepak bola. Itu contoh kalimat yang positif. Selanjutnya kita ke kalimat negatif. Contoh kalimat negatif. I am not. Ya. Subject to be ditambah not ditambah verb plus ing ya. I am not sleeping. Saya tidak sedang tidur. He is not working. Sama aja, subject to be plus not plus verb ing. Setelah itu ada we are not
studying. We are not studying. Subject to be-nya are. Kenapa are? Karena ini pakai we, gitu kan. Oke, setelah itu kita lanjut ke contoh kalimat yang digunakan pertanyaan. Tadi sebelumnya saya sudah jelaskan kalau kalimat pertanyaan berarti to be-nya yang di depan. Oke ya, sekarang kita langsung ke contohnya. Are you studying English? To be are, you subject, verb plus ing studying. Nah, ini apa yang akan dihitung. Are you studying English? Apakah kamu sedang belajar bahasa Inggris? Is she cooking dinner? Apakah dia sedang memasak makan malam? Are they playing games? Apakah mereka sedang bermain game? Nah, itu kalimat pertanyaan ya. Harus diingat lagi ya. To be-nya yang di depan. Setelah itu subject, setelah itu verb plus ing ya. Oke, ini tambahan saja untuk WH question. Contohnya kayak what, where, why itu juga menggunakan to be. Contohnya, what are you? Kenapa are? Karena ini subjeknya pakai you. Oke. Where is he? Kenapa pakai is? Karena subjeknya is. Oke. Why are they? Kenapa pakai are? Karena subjeknya they. Oke, good. Seperti itu. Nah, di present continuous tense itu ada beberapa keterangan waktu yang sering digunakan. Contohnya kita pakai now, sekarang. I am studying now, sekarang. Right now. Contohnya she is sleeping right now. At the moment. They are playing at the moment. Currently. He is currently working. Today we are learning English today. This week, this month atau this year pun kita memakai yang sama. I am reading a book this week or this month or this year. Itu. Ini untuk beberapa keterangan waktu yang sering digunakan di dalam present continuous tense. Oke, sekarang kita coba bahas untuk soal latihan ya. Coba kerjain nomor 1. I bla 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 watch television right now. Nah, kita lihat ada keterangan waktunya right now, berarti ini menggunakan simbol present continuous tense. Jadi jawabannya apa? Kalau pakai I berarti to be-nya I am. Betul sekali. Kita jawabannya I am watch terus ditambah ing. Betul. I am watching television right now. Oke, next number 2. She bla 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 not cook dinner at the moment. Ini berarti ada not, itu berarti kalimat negatif. Oke, so she to be-nya is. Oke. Karena ada negatif, ada not, berarti jadinya she is not. She is not, betul. She is not cook. Cook ditambah in. Oke, betul sekali. She is not cooking dinner at the moment. Good. Sekarang kita kalimat pertanyaan ya. Bla bla bla, they bla 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 play basketball. Diingat seperti tadi, ketika ada kalimat pertanyaan berarti to be-nya yang di depan. Kalau kita pakai they berarti to be-nya are. Betul sekali. Are they play? Dikasih ing lagi. jadinya Are they playing? Oke, nice. Are they playing basketball? Oke. Number 4. We bla 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 English this semester. We dikasih to be, we pakainya to be apa? Are. Betul sekali. Study jadi ditambah ing jadi Studying. Oke, so we are studying English this semester. Oke, last question, number 5, nomor 5. He bla 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 read a very interesting book. He pakai to be apa? Kayak she nggak sih, sir? He is. Ya betul, he, she, it itu pakainya is. Jadi he is read. Jadi reading. Oke, he is reading a very interesting book. Oke, good. Jadi yang perlu diingat itu present continuous itu pasti ada to be plus verb ing-nya ya. Untuk penggunaan simbol present continuous tense itu
digunakan untuk aktivitas yang sedang berlangsung, rencana masa depan yang sudah pasti, atau situasi sementara saat ini ya. Seperti keterangan waktu yang sebelumnya ada now, right now, currently, this week, this month, this year, seperti itu. Oke. Ada yang masih perlu ditanyakan lagi atau sudah cukup? Sudah cukup sih Sir. Oke. Kalau seperti itu, saya hanya ingin memberikan kata-kata untuk kamu harus tetap mempelajari semua tenses, baik itu present tense, continuous, dan nanti masih ada simple past tense, simple future, dan sebagainya. Nah, kenapa? Karena di dalam saat ini bahasa internasional nomor 1 kan bahasa Inggris. Nah, meskipun kita kalau speaking ke orang kita tidak harus selalu menggunakan grammar, tapi ketika keadaan formal kita lebih baik menggunakan grammar untuk menghormati lawan bicara kita. Oke. Mungkin itu saja. Enough for today, cukup untuk hari ini. Kita bisa bertemu lagi di minggu depan. Thank you. Thank you Sir.